Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau tiba-tiba ada satu tiket emas ke Piala Dunia yang tersedia begitu aja. Bukan buat nonton, tapi buat main. Nah, skenario gila inilah yang mungkin aja terjadi untuk Piala Dunia 2026. Pertanyaannya jadi simpel banget kan? Kalau satu tim yang udah lolos tiba-tiba mundur, siapa dong yang bakal gantiin? Percaya nggak, ada 4 negara di Asia yang sekarang lagi harap-harap cemas karena salah satu dari mereka bisa aja dapat durian runtuh ini. Oke, biar jelas, ini yang bakal kita kupas tuntas. Pertama, kenapa kesempatan ini bisa muncul? Terus, apa sih alasan Iran mau mundur? Kita juga bakal bedah aturan main FIFA soal ini. Nah, yang paling seru, siapa aja 4 kandidatnya? Dan terakhir, kita lihat peluang Indonesia. Realistisnya segede apa? Oke, kita mulai dari awal ya. Soal kesempatan emas ini. Penting banget buat dicatat, ini tuh bukan sekedar gosip pinggir lapangan loh. Ini beneran spekulasi gede yang bisa, mengubah peta kekuatan sepak bola Asia. Jadi, inti dari semua kehebohan ini adalah tim nasional Iran yang berpotensi mundur dari panggung termegah di dunia. Kalau ini beneran kejadian, 1 dari 8 tiket untuk Asia bakal tiba-tiba kosong dan jadi rebutan panas. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa tim sekuat Iran yang udah susah payah lolos malah kepikiran buat mundur? Nah, jawabannya seperti yang sering terjadi, ada di persimpangan antara politik dan olahraga. Pemicu utamanya itu situasi geopolitik di Timur Tengah yang lagi, memanas. Masalahnya jadi makin pelik karena Piala Dunia 2026 kan salah satu tuan rumahnya Amerika Serikat. Dan kebetulan banget, semua pertandingan grup Iran itu dijadwalkan main di sana. Kebayangkan rumitnya? Nah, kalau kalian pikir ini cuma angin lalu, dengerin ini deh. Ini bukan omongan orang sembarangan. Ini langsung dari Presiden Federasi Sepak Bola Iran sendiri, Mehdi Taj. Pernyataan dia ini seolah-olah ngasih sinyal kuat kalau kemungkinan mundur itu beneran lagi dipertimbangkan serius. Oke, anggap aja skenario terburuknya terjadi dan Iran beneran mundur. Terus gimana? Siapa yang berhak ngambil slotnya? Nah, untungnya FIFA udah punya buku aturannya sendiri buat situasi kayak gini. Aturan FIFA itu sebenarnya cukup simple dan adil. Nggak ada tuh yang namanya lelang tiket atau turnamen dadakan. Gampangnya gini, slot yang kosong itu bakal dikasih ke tim runner-up terbaik dari jalur kualifikasi yang sama. Dalam kasus ini, ya dari zona Asia atau AFC. Nah, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Berdasarkan aturan tadi, siapa aja nih negara-negara yang lagi deg-degan nunggu kabar baik? Ada 4 negara yang secara teknis lagi ngantri. Mari kita lihat siapa aja mereka. Di posisi paling depan yang paling logis dan paling diunggulkan adalah Irak. Kenapa mereka? Simple, karena mereka adalah tim nyaris lolos terbaik di Asia. Mereka udah ngantongin tiket buat main di playoff antar konfederasi, yang jalurnya super terjal itu. Jadi, buat FIFA, langkah paling gampang ya tinggal naikin status Irak jadi lolos otomatis. Beres, nggak pakai ribet. Oke, selanjutnya di urutan kedua ada penantang kuat lainnya. Uni Emirat Arab. Performa mereka di kualifikasi juga nggak main-main, kuat banget. Plus, mereka punya nilai tambah yang nggak dimiliki kandidat lain, pengalaman main di Piala Dunia tahun 1990. Ini bukan cuma soal sejarah, tapi bukti kalau mereka udah punya kesiapan mental dan manajerial. Di posisi ketiga, ada tim yang bisa jadi kejutan, si kuda hitam. Oman. Mungkin nama mereka nggak segemerlap 2 negara sebelumnya, tapi jangan diremehin. Performa Oman ini grafiknya naik terus dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bisa jadi pilihan yang sangat menarik kalau, karena satu dan lain hal, Irak atau UEA berhalangan. Dan akhirnya, di posisi terakhir, kandidat yang peluangnya paling tipis, tapi tetap masuk hitungan adalah Indonesia. Betul sekali. Fakta bahwa timnas Garuda bisa lolos sampai babak keempat kualifikasi itu aja udah pencapaian yang luar biasa bersejarah. Itulah kenapa nama kita ada di percakapan ini. Tapi kita juga harus realistis. Karena kita nggak dapat poin sama sekali di fase itu, posisi kita jadi juru kunci di antrian ini. Peluangnya baru bakal kebuka kalau ada keajaiban. 3 negara di atas kita semua nggak bisa ambil slotnya. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Kalian bisa lihat kan urutannya? Irak ada di puncak karena mereka udah di jalur playoff, diikuti UEA dan Oman yang performanya kuat. Dan di bawah ada Indonesia. Kita masuk daftar ini murni karena pencapaian hebat lolos ke babak keempat. Oke, mari kita fokus sebentar ke tim yang paling bikin kita penasaran. Seberapa besar sih sebenarnya peluang Indonesia di tengah skenario yang rumit ini? Jadi, intinya ada 2 sisi, harapan dan realitas. Harapannya, ya jelas ada dong. Secara matematis, peluang itu ada. Kalau 3 negara lain berhalangan, tiketnya bisa jadi milik kita.
Tapi, realitasnya adalah peluang ini super tipis. Terlalu banyak kata jika dan kalau yang harus terjadi. Pada akhirnya, penting banget buat kita semua ingat bahwa seluruh obrolan ini masih sebatas spekulasi. Semua ini bergantung pada dua keputusan besar. Pertama, keputusan final dari Iran yang sangat politis, dan kedua, bagaimana FIFA akan menafsirkan dan menerapkan aturan main mereka sendiri. Dan semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang lebih mendalam. Kasus ini lagi-lagi nunjukin betapa kusutnya hubungan antara sepak bola dan politik. Jadi menurut kalian gimana? Apakah keduanya emang harus selalu dipisahkan? Atau itu cuma sebuah mimpi yang nggak akan pernah jadi kenyataan? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.